Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beriring salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Diki Hartanto, Dr. SPIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Penelitian. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asalamah Nur Stabita, Hela Malia Zahra, Muhammad Noval Zufri, dan Yuanita Ratianingrum. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang teknik analisis komparasi atau UJT. Apa itu analisis komparatif? Komparatif berasal dari kata comparison yang mempunyai arti perbandingan atau pembandingan. Teknik analisis komparasi yaitu salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya perbedaan antara variabel atau sampel, atau biasa disebut rata-rata yang diteliti. Jika ada perbedaan, apakah perbedaan itu signifikan ataukah perbedaan itu hanya kebetulan saja? Dalam penelitian komparasional yang melakukan perbandingan antara rata-rata dua variabel, dapat menggunakan UJT atau t-test dan Q-kuadrat atau C-square. UJT atau t-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol atau nihil atau biasa disebut dengan lambang HO, yang menyatakan bahwa di antara dua buah min atau rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Komparatif satu sampel. Analisis komparatif satu rata-rata variabel bebas dikenal dengan UJT atau one sample, t-test, dan UJZ adalah untuk mengetahui perbedaan variabel yang dihipotesiskan. Rumus UJZ yaitu apabila standar deviasi diketahui dan n lebih besar dari 30 menggunakan rumus Z hitung sebagai berikut. Z hitung sama dengan X dikurang Mo per sigma per akar N. Dengan keterangan Z hitung itu adalah harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi normal atau tabel Z. X sama dengan rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Mo sama dengan rata-rata nilai yang dihipotesiskan. Sigma sama dengan standar deviasi populasi yang telah diketahui. Dan akar N itu adalah jumlah populasi penelitian. Dan apabila standar deviasi sampel tidak diketahui dan N lebih dari 30 menggunakan rumus T hitung sebagai berikut. T hitung sama dengan X dikurang Mo dibagi S per akar N dengan DK sama dengan N dikurang 1. Keterangannya, T hitung itu adalah harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi T atau tabel T. X sama dengan rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Mo yaitu rata-rata nilai yang dihipotesiskan. S yaitu standar deviasi populasi yang telah diketahui. Akar N itu adalah jumlah populasi penelitian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah UJT atau one sample test. Yang pertama itu langkah-langkahnya yaitu menentukan hipotesis penelitian. Yang kedua,
menentukan hipotesis statistik. Ketiga, mencari T hitung. Keempat, menentukan kriteria pengajuan dan posisi pengujian pihak kiri, pihak kanan, atau dua pihak. Dan yang kelima, mencari T-tabel dengan cara tentuan alfa 0,01 atau 0,05 dan dk n-1. Dan langkah-langkah yang keenam yaitu membandingkan T hitung dengan T-tabel. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Dengan contoh, seorang dosen melakukan penelitian untuk mengetahui apakah nilai ujian mahasiswa pada mata kuliah yang diampunya memiliki rata-rata 70. Dengan A, rata-rata nilai mahasiswa paling tinggi 70, dan B, rata-rata nilai mahasiswa paling rendah 70, dan C, rata-rata nilai mahasiswa tidak sama dengan 25. Untuk tujuan penelitian tersebut, diambil secara acak nilai dari 25 orang mahasiswa sebagai berikut, yaitu 68, 60, 72, 90, 50, 74, 78, 80, 85, 60, 60, 85, 85, 65, 82, 65, 68, 78, 60, 60, 85, 60, 65, 82, dan 85. Diasumsikan data berdistribusi normal. Ujilah dugaan tersebut. Penyelesaiannya adalah sebelum dilakukan perumusan hipotesis, identifikasikan dan hitung nilai yang ada. Diketahui Mo sama dengan 70, selanjutnya menghitung rata-rata dan standar deviasi. Dengan rumus X sama dengan sigma X dibagi N sama dengan X 1.802 dibagi 25 dengan hasilnya 72,08. Dan standar deviasinya yaitu akar dari sigma X akar 2 dikurang sigma X akar 2 per N dibagi N kurang 1. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari 132,924 dikurang 1.802 akar 2 dibagi 25 dibagi 25 kurang 1. Jadi hasilnya 11,247. One sample statistik dengan kotak-kotak yaitu X sama dengan N-nya 25, min-nya 72,08, standar deviasinya 11,247 dan standar error min-nya 2,249. Penyelesaian poin A, uji pihak kiri. Yang pertama itu menentukan hipotesis penelitian dengan HO sama dengan rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70 dan HA sama dengan rata-rata nilai mahasiswa paling tinggi 70. Kedua, menentukan hipotesis statistik. HO sama dengan Mu sama dengan 70, HA sama dengan Mo lebih kecil dari 70. Mencari T hitung dengan rumus T hitung sama dengan X dikurang Mo dibagi S per akar N. Masukkan angkanya, T hitung sama dengan 72,08 dikurang 72 dibagi 11,247 dibagi akar 25 sama dengan 2,08 per atau dibagi 2,249 dengan hasilnya 0,925. One sample test value-nya yaitu 70, T-tabelnya atau T hitungnya 0,925 dengan DT 24 dan sig buka kurung 2 pilot yaitu 0,364, mean difference 2,080 dan 95% confidence interval of the difference, lowernya itu min 2,56
dan 6,72. Dan yang keempat, menentukan kriteria pengujian taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, derajat kebebasan atau DK sama dengan N kurang 1 sama dengan 25 kurang 1 dengan hasilnya 24. Kriteria pengujian pihak kiri, jika T hitung lebih dari kurang T tabel maka HO-nya diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka HO-nya ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Halo teman-teman, nama aku Helmalia Zara. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari materi ini. Selamat mendengarkan. 5. Mencari T-tabel dengan cara tentukan alfa dan dk sama dengan N dikurang 1 dengan alfa sama dengan 0,05 dan dk sama dengan 24. Uji satu pihak sehingga diperoleh T-tabel sama dengan min 1,711 pihak kiri. 6. Membandingkan T hitung dengan T tabel. Ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel atau 0,925 lebih kecil dari 1,722. Maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. 7. Menarik kesimpulan. Hipotesis 0, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70. Hipotesis alternatif, rata-rata nilai mahasiswa tidak sama dengan 70. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70 dapat diterima. Penyelesaian poin B atau uji pihak kanan. 1. Menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis 0, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70. Hipotesis alternatif, rata-rata nilai mahasiswa paling rendah 70. Yang kedua, menentukan hipotesis statistik. Hipotesis 0 sama dengan MU 0 sama dengan 70. Hipotesis alternatif, MU 0 lebih kecil dari 70. 3. Mencari T hitung. Rumus T hitung adalah T hitung sama dengan rata-rata dikurang MU derajat per S per akar N. T hitung sama dengan 72,8 dikurang 72 per 11,247 per akar 25 sama dengan 0,8 dikurang 2,249 sama dengan 0,925. 4. Menentukan kriteria pengujian. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Derajat kebebasan atau dk sama dengan N dikurang 1 sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24. Kriteria pengujian pihak kiri. Jika T hitung lebih besar dari atau sama dengan ditambah T tabel, maka hipotesis 0 diterima. Jika T hitung lebih kecil dari ditambah T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. 5. Mencari T tabel dengan cara tentukan alfa dan dk sama dengan N dikurang 1. Dengan alfa sama dengan 0,05 dan dk sama dengan 24, uji satu pihak sehingga diperoleh T tabel sama dengan 1,71. Uji pihak kanan. 6. Membandingkan T hitung dengan T tabel. Ternyata T hitung lebih kecil dari ditambah T tabel atau 0,925 lebih kecil dari 1,722, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. 7. Menarik kesimpulan. Hipotesis 0 rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70. Hipotesis alternatif rata-rata nilai mahasiswa tidak sama dengan 70. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70 dapat diterima.
Penyelesaian poin C uji dua pihak. 1. Menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis 0, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70. Hipotesis alternatif, rata-rata nilai mahasiswa paling rendah 70. 2. Menentukan hipotesis statistik. Hipotesis 0-nya MU 0 sama dengan 70. Hipotesis alternatif MU 0 sama dengan atau tidak sama dengan 70. Mencari T hitung. T hitung sama dengan 72,08 dikurang 72 per 11,247 per akar 25 sama dengan 2,08 per 2,249 sama dengan 0,925. One test sampelnya XT sama dengan 0,925, DT-nya 24, seek to toilet-nya 0,364, mean difference 2,080, 95% confidence interval of difference lower-nya min 2,56, 6,72. Menentukan kriteria pengujian. Taraf signifikan atau alfa sama dengan 0,05, derajat kebebasan atau dk sama dengan n dikurang 1 sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24. Kriteria pengujian pihak kiri jika T hitung lebih besar dari atau sama dengan T tabel, maka hipotesis 0 diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Dengan A per 2 sama dengan 0,025 dan DK sama dengan 24. Uji pH sehingga diperoleh dan itu adalah 2,492 seperti tabel di bawah ini. Keenam, kembalikan T hitung dengan tabel. Ternyata T hitung kecil dari ditambah T tabel atau 0,925 kecil dari 1,722, maka HO sama dan HA ditolak. Ketujuh, menarik kesimpulan. HO adalah rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70. HA adalah rata-rata nilai mahasiswa tidak sama dengan 70. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70 dapat diterima. Komparasi dua sampel terbagi menjadi dua. Pertama, komparasi berkorelasi atau berkorelasi. Sampel yang berkorelasi adalah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya, nilai pre-test dan post-test membandingkan kemampuan sebelum dan sesudah training, nilai witness dan nilai qualified. Sampel tidak berkorelasi atau independen. Sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Contohnya, membandingkan hasil tes SPMB ditinjau dari lulusan SMA dan SMK, membandingkan penghasilan petani dan nelayan. Uji statistik komparasi dua sampel. Ada tingkat data dan bentuk komparasi. Bentuk komparasi terbentuk dari korelasi dan independen.
X1 adalah rata-rata sampel ke-1, X2 adalah rata-rata sampel ke-2, X1 adalah standar deviasi ke-1, X2 adalah standar deviasi ke-2, N1 adalah jumlah sampel ke-1, N2 adalah jumlah sampel ke-2. Selain menggunakan rumus tersebut, untuk data berdistribusi normal dan variasi normal kita juga menggunakan rumus di bawah. X1 rata-rata sampel ke-1, X2 rata-rata sampel ke-2, sigma 1 adalah variasi sampel ke-1, sigma 2 adalah variasi sampel ke-2, N1 adalah jumlah sampel ke-1, N2 adalah jumlah sampel ke-2. Untuk data berdistribusi normal dan variasi tidak homogen terdapat pada rumus di bawah. Virus sample t-test digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata, di mana kedua rata-rata merupakan subjek yang sama dan rumusnya digunakan pada rumus di bawah. Virus sample t-test bisa juga menggunakan rumus di bawah. Dengan DK sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2, di mana X1-nya adalah rata-rata sampel ke-1, X2-nya adalah rata-rata sampel ke-2, S21 adalah variasi sampel ke-1, S22 adalah variasi sampel ke-2, S1 adalah standar deviasi sampel ke-1, S2 adalah standar deviasi sampel ke-1. S2 adalah jumlah sampel ke-1, N2 adalah jumlah sampel ke-2. Untuk menguji hipotesis dari virus sample t-test menggunakan formula tersebut, yaitu lebih kecil dari T tabel karena HO dibanding kecil dari T tabel karena HO, atau untuk misalnya besar dari TH maka HO lebih kecil dari TA maka HO lebih rendah. Uji selanjutnya yaitu besar dari TA per 2 maka HO lebih rendah, yaitu lebih kecil dari TA maka HO lebih rendah. Baiklah, ini contoh independen sampel t-test yang terdapat pada tabel berikut ini. Penyelesaiannya yaitu dengan langkah 1 menentukan hipotesis penelitian. HO tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas X SMA abu-abu tahun 2013 sampai 2014. HA kemudian terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas X SMA abu-abu tahun 2013 sampai 2014. Langkah 2 menentukan hipotesis statistik yang terdapat gambar di bawah ini. Penyelesaian langkah ketiga menentukan kriteria pengujian hipotesis dua pihak yang terdapat pada gambar di bawah ini. Jika kalian lihat, langkah keempat itu mencari nilai terhitung. Terlebih dahulu identifikasi nilai yang sudah ada dan hitung nilai rata-rata dan standar deviasi setiap kelompok sampel. Bila dihitung secara manual atau menggunakan program komputer yang terdapat pada tabel di bawah. Selanjutnya nilainya tersebut dimasukkan ke dalam uji T yang terdapat di bawah ini. Selanjutnya nilainya tersebut dimasukkan ke dalam uji T. Terdapat rumus dan cara penyelesaiannya, dan di bawahnya terdapat sebuah tabel. Penyelesaian langkah kelima mencari tabel, yaitu dengan cara ini.
Langkah ke-6 membandingkan penghitung dan pretabel. Penyelesaian langkah ke-5 menentukan kriteria pengujian hipotesis dua pihak yang terdapat pada bawah ini. Langkah ke-5 dari langkah ke-4 yaitu mencari nilai penghitung yang terdapat di bawah ini. Uji hipotesis dengan kurva normal baku. Kalian dapat lihat seperti ini bentuk dari kurva normal baku, yaitu uji dua pihak. Langkah ke-7 yaitu menarik kesimpulan. HA terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas X SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014 diterima. Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas X SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014 ditolak. Jadi, ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas X SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013 sampai 2014. Dengan demikian, hasil ini dapat digeneralisasikan untuk populasi. Baiklah, sekian, terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.